Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semua. Oke, pada malam hari ini kita akan belajar mengerjakan soal-soal reading. Jadi sebenarnya it is common banget ya untuk kita pahamin bahwa salah satu dari tes di bahasa Inggris yang memerlukan pengetahuan yang luas tentang bukan tentang ya, tapi mengetahui banyak vocabulary dan bisa mengerti banyak itu adalah reading. Bahkan apa namanya tuh di reading ini eh, mungkin apa namanya tuh setiap orang tuh mungkin kadang susah ya untuk bisa benar-benar semua tahu artinya apa gitu kan ya. Ya karena memang terkadang ada juga istilah yang memang terkadang tuh kayaknya nggak perlu dicari artinya gitu karena mungkin tidak ada gitu persamaannya di bahasa Indonesia yang pas gitu. Oke, pada hari ini kita akan mengerjakan soal reading. Jadi kalau ngomongin reading, entah itu TOEFL atau IELTS, pasti salah satu kunci utamanya adalah kalian harus punya banyak vocabulary. Ya maksudnya tuh ya bagaimana kalian bisa menjawab soal TOEFL, soal IELTS dengan benar atau dengan yakin gitu ya kan. Kalau misalnya teman-teman itu punya level dari vocabulary yang tidak terlalu tinggi gitu. Atau kayak ya ngerjain soal tapi nggak paham gitu kan itu kan susah juga kan kayak gitu. Sebenarnya belajar reading itu sangat gampang ya. Maksudnya tuh nggak juga ya. Sebenarnya kalau zaman sekarang itu kalian bisa membaca dan rajin membaca itu pasti akan memudahkan kalian ini. Pasti aku sering banget sih nanyain, ada banyak orang yang kayak nanya kayak, kan kalau misalnya vocabulary itu kita harus hafalin ya gitu. Ada bener dan nggak benernya sih gitu. Yang nggak benernya itu maksudnya tuh aku nggak setuju sih kalau misalnya belajar bahasa Inggris tapi dengan cara kayak misalnya tuh in artinya apa, the artinya apa, early artinya apa, passage artinya apa, question artinya apa, terus kalian ingat satu-satu kayak gitu. Saya nggak rekomendasiin ya cara belajar yang seperti itu tentunya kayak gitu. Karena memang sepertinya itu akan kurang efektif ya kalau belajar kayak gitu ya karena nanti kalau kesandung dikit you can forget the vocabulary gitu kan. Kalian bisa gampang lupa gitu kan gitu. Nah tapi kalau misalnya mau belajar ini ya better kalian tuh misalnya kayak use the vocabulary. Jadi kalian dengan membaca, dengan berbicara, atau dengan menulis, atau dengan you interact consistently, continuously dengan bahasa Inggris itu sendiri, itu pasti akan menjadi the best strategy atau cara terbaik sih untuk bisa jago gitu ya, untuk bisa jago di reading tentunya. Oke, pada malam hari ini, let's begin the class. Oke, kita mulai dari soal pertama. Soal pertama adalah, what aspect of the life in the United States does the passage mainly discuss? Karena ini pertanyaan yang sifatnya general, kalau misalnya ada pertanyaan yang kayak what passage about, kayak gitu tuh, aku saranin kerjain terakhir aja. Terakhir aja. Jadi kerjainnya itu jangan yang kayak gini dulu. Jadi kita kita pergi ke soal-soal lain, nomor 2, nomor 3 gitu. Nanti kita balik ke soal nomor 1. Oke, Apa kita dek? mulai. Halo. Halo, ada suara, ada suara, ada suara. Oke. Gak penang di sih? Saya matikan suara-suara yang ribet dulu ya. Oke. Seharusnya pas masuk ada mute ya. Oke. Udah diam. Oke, kita mulai. Nomor 2. Kita mulai dari nomor 2. Blacksmith, silversmith, and candle makers are mentioned in the first paragraph as example of artisan who, nah, A, maintain their business at home, were eventually able to use statistic technology, produce unusual goods and communities, would employ only family members. Nomor 2, jawabannya apa?
Ya, udah ketemu jawabannya langsung. Jadi lokasinya itu dikuningin ya, ada blacksmith, ada silversmith, candle maker. Aku suka dengan berbagai jawaban gitu, ada yang muncul C, ada yang muncul D, ada yang muncul A gitu, saya suka. Oke, yang pilih C, kenapa? Banyak banget yang pilih C. Kenapa pilih C? Produce unusual and commodities. Kenapa? Pilih C. Pilih C. I found it in the centers. Other Ya, currencies, silver kan sudah jelas posisinya di situ. Tapi kenapa? needed goods and commodities. Kenapa? Alasannya bukan ininya. Boleh. Ayo, kenapa? There are producers needed goods and commodity. So I think they make good products. Candle otherwise produce needed goods and commodities. Oke, ingat ada titik di situ. Ada titik. Candle and otherwise produce needed goods and commodities. Titik. Titik. Titik ya. Kalau Dewi, kenapa pilih A? Dewi, kenapa pilih A? Atau Anna, kenapa pilih A? Anna, kenapa pilih A? Anna Mansur. Jadi titik ya, jadi kita lihat ya pelan-pelan ya. Others, cure, made, silver made, candle, and other produce, and otherwise produce needed goods and commodity. Titik. Blacksmith, silversmith, candle makers, and other artisans work in their homes or barns, relying on help of family. Berarti dia tuh kerjanya di rumah ya. Kita lihat, jadi kan begini nih. Kalau misalnya kita agak ngomongin pelan-pelan gitu kan, artiin gitu kan pelan-pelan kayak sophisticated technology and machinery were virtually non-exist. Jadi saat itu tuh belum ada tuh kayak sophisticated teknologi gitu kan. Berarti nggak mungkin lah jawabannya itu ya. Nggak mungkin jawabannya tuh B. People who live in the cities and were not directly involved in trade, jadi orang-orang yang tinggal di kota-kota dan dia tidak terlibat langsung di dalam perdagangan gitu, often participated in small cottage industry. Jadi mereka sering terlibat dalam cottage industry, making handcraft goods. Jadi mereka itu bikinnya handcraft goods. Yang lainnya mereka itu curemaids, silversmith, candle, and otherwise produce needed goods and commodities. Nah ini yang terakhir nih, dia beda sendiri nih. Jadi otherwise produce needed goods and commodities. Needed goods and commodities. Nah otherwise titik tuh makanya blacksmith, silversmith, candle makers, and other artisans work in their home
but rely on family. Berarti jawabannya adalah maintain their business at home. Ingat ada salah satu semboyan di TOEFL itu jangan pilih kata-kata yang agak mirip gitu kan. Nah, mungkin ini adalah salah satu contohnya. Gitu. Oke, kita pindah ke nomor 3. Let's go. The phrase hang on in the second sentence of the second paragraph is Okay. The phrase hang on in the second sentence on the second paragraph explicit the meaning to. Hang on. Ya, silakan diketik aja jawabannya di kolom chat aja. Oh, udah ya pada jawab. Oke, pada jawab B. Kenapa? Ya, hang itu dia emang artinya itu bergantung ya, mirip-mirip kata hang on gitu ya, tapi beda gitu. Dia mirip-mirip sana, dan makanya artinya itu cocok banget dengan dependent on. Oke, kita pindah ke, jadi for your information, kalau di TOEFL itu banyak banget emang soal-soal yang memang directly itu bertanya tentang vocabulary ya. Ya, I think it is vocabulary. Makanya mungkin kalau di TOEFL tuh mungkin bukan reading namanya, tapi kayak reading and vocabulary kali ya. Gitu. Kalau di IELTS tuh nggak ada. Oh, di Inggris. Kenapa kota? Banget bikin terkejut Samira. Okay, next number 4. Number 4. Which of the following is mentioned? Which of the following is mentioned in the passage as a reason for the industrial growth that occurred in the US before 1914? Jadi kayak mana sih yang disebut sebagai alasan gitu pertumbuhan dari revolusi industri yang terjadi di Amerika sebelum tahun 1914. 1914. Mana yang disebut tim? Ini cukup gampang. Oke, udah ada yang jawab. Itu di paragraf kedua. Jadi ada tulisan between 1870, 1914 until 1918. Itu adalah apa namanya tuh ininya kayak waktunya, timingnya di situ. Oke. Good. One of the good skill kalau misalnya kalian mau jadi penerima beasiswa itu harus suka membaca ya. Why? Kenapa suka membaca gitu kan? Karena kalau nggak suka membaca ya gimana gitu kan? Ya maksudnya tuh banyak informasi yang harus dibaca, terus what's more? Ya
harus banyak membaca ini. Ya karena kuliah itu ya tentang membaca kan, gitu. So kalau misalnya nggak suka membaca, mungkin ada tools pembantu untuk membaca. Oke, rata-rata jawabannya D dan actually it's correct, tapi kenapa? Ceceng, Adinata. Kenapa D? Itu sih sir, mengacu kepada approximately 23 million immigrants streamed to the United States. Settle in the cities and stream. Jadi di sini tuh kan second, factories demand a large labor supply. Berarti ya butuh banyak orang gitu kan, kayak gitu. Makanya bisa tumbuh. Berarti Indonesia banyak orang sudah tumbuh ya. Mungkin different case kali ya. Malah yang ada susah dapat pekerjaan misalnya. Oke. Em, itu sudah. Kita pindah ke number 5. Jadi sebenarnya gampang loh. Kalau kalian tahu artinya gampang. Oke, next. The word lure in paragraph 3 is closest in meaning to. Actually also offer a reprieve from the big breaking work and financial associated with farming. Many adults were in dissolution with their family were lured to the city by promise. Oke, sudah beberapa jawab. Dina Noprianti, kenapa pilih jawaban A? Dina Noprianti. Sakinah mau jawab. Kenapa? Dewi. Ya sebenarnya tuh ini ya gampang. Same meaning, correct. Ya, jadi secara ini emang meaningnya sama ya. Attracted sama dengan lure. Jadi diiming-imingi gitu. Ini siapa nih yang suka, misalnya tuh kayak kondisi PNS sekarang diiming-imingi gitu harus kerja ini, atau dalam kasus penipuan gitu kan ada di lure ya. Jadi pengguna kata lure-nya di situ. Gitu. Oke, selanjutnya kita pindah ke nomor berikut. Oke, number 7. Number 6. The word others in paragraph 3 refers to. Yang udah dikuningin. Ini. Other were first there when the new technology made their rubber cheap or expendable. Oke, ada yang pilih A, udah ada yang pilih A, ada yang pilih D.
Oke, rata-rata pilih D. Kenapa pilih D? Zahra, kenapa pilih D? Hidayah, kenapa pilih D? Iya. Oke, kenapa pilih? Oh, ada yang pilih B. Kenapa pilih B? Kenapa pilih A? Ayo. Jadi di sini kan ada yang beberapa yang dipilih ya. Ada yang pilih A, ada yang pilih B, ada yang pilih. Oke, kita lihat mana nih jawabannya. Ada yang mau bersuara nggak? Kenapa jawaban kalian itu begitu? Kenapa? Kita lihat ya. Aku Iya boleh. Silakan. ya, aku pilihnya itu social opportunities Kenapa? karena pertama ada dia social opportunities ini yang paling dekat dengan kata others, noun-nya. Kemudian dari apa namanya struktur kalimatnya itu kan others itu udah banyak kan ya. Jadi social opportunities juga banyak. Terus were Yang lain-lain juga banyak semua. oh iya sih. Terus ini were pushed there when new technologies. Jadi kayaknya menuju ke social opportunities dia. Oke. Ada yang lain? Ada yang mau berbeda pendapat gitu atau setuju gitu kan? Ada yang lain? Apa? Aduh, aku kira mau jawab. Noni mau jawab? Oke, nggak ada ya. Oke, kita lihat apa namanya itu, apakah benar social opportunities? Kesempatan dia dipaksa di sana ketika teknologi baru dibuat. Nah, kayak nggak nyambung ya kalau diartikan, kayak nggak cocok gitu kalau diartikan di ini ya. Kalau artiin ya, jadi jangan kalian cuma arti artinya doang gitu kayak factories also offer a reprieve from the backbreaking work and financial associated with farming. Many adults, a poor individuals with home life were lured to the city by promise. Jadi banyak orang dewasa yang miskin gitu kan. Waduh, aku jadi tersinggung. Bicara. Oke, jadi of steady employment, regular paycheck, increase access to good and service, and expand social opportunities. Jadi orang-orang dewasa ini. Others were pushed there when new technology made their level cheap and expendable, intensive that still flows and mechanism as faster. Sebenarnya yang B, C, D itu sama kondisinya. Jadi we cannot choose between B, C, sama D. Kita nggak bisa memilih guys, ya karena mirip. Karena semuanya tuh ini, yang paling benar itu adalah adults. Orangnya gitu. Jadi strategi yang menggunakan noun yang terdekat itu tidak selalu berguna. It is just strategy ya, tapi kalian juga harus tetap making dia make sense dari segi meaningnya. Gitu. Emang saya ada strategi-strateginya ya, tapi tidak selalu berguna. Gitu. Jadi jawabannya adalah adults. Secara meaning, secara emang ini juga reading kan. Berarti reading we have to depends on the meaning kan. Itu dia merujuk ke sana. Nggak ada, Okay, next. The word expandable in paragraph 3 is closest in meaning to. Wow. Ini kayak judul film ya soalnya. mabuk gimana? Mabuk ya. Expandable.
jawabannya? Yes, jawabannya tadi tuh A. Adults. Oke, silakan. Number 7. Ada non-productive. Apa sih artinya expendable? Lutfi, apa arti expendable? Terjangkau, Kak. Terjangkau. Oke, terjangkau. Kalau terjangkau berarti apa? Sinonimnya lebih apa? Pilih apa? Ini ada B, non-productive, ada unacceptable. The other were pushed there when new technology made the labor cheap, berarti murah, ya kan? Are expendable. Berarti sebenarnya berkaitan dengan pricey. Apakah dia tidak produktif? Enggak ya. Kalau tidak produktif itu kayaknya ini kurang cocok. Terus unacceptable juga kurang. Unprofitable. Make sense. Non essential gimana menurut kalian? Nggak mendekati, Kak. Karena esensial itu artinya penting. Penting, tidak penting kan? Oke, correct. Aku setuju. Jadi jawabannya itu lebih ke unprofitable ya, karena cheap, expendable juga artinya ini. Jadi so it is unprofitable. Oke, let's go. Nomor 8. Oke. It can be inferred from the passage that industrialization affect farming in that industrialization. Jadi it can be inferred from the passage that industrialization affect farming in that industrialization. Jawabannya I don't understand the question. Bentar. It can be ini pertanyaannya apa nih? Ini kayaknya udah lengkap deh dia iniin pertanyaannya ya. Oke, kalian pilih jawabannya itu delta ya untuk nomor 8. And it is correct. Kenapa? Karena yang D itu yang di paragraf terakhirnya ada a few highly skilled craft worker who slowly and carefully converted raw materials. Oke, correct. Jadi jawabannya ya. Oke, lanjut. Bentar. Minta tolong teman-teman jangan bersuara ya, mengganggu konsentrasi yang lain, termasuk konsentrasi saya. Oke, lanjut. Kita pindah ke nomor 9. Is any of you mencoret-coret nih? Masih nyalakan. Jadi bisa kelihatan. Nomor 9. What does the author mean when stating that certain invention made farming capital intensive rather than labor intensive?
jawabannya? Capital intensive rather than labor intensive. Oke. Kenapa pilih C? The new invention were not helpful for all farming activities. Kenapa? Oke, kenapa? The new invention were not helpful for all farming activities. Sebenarnya benar juga ya, maksud itu kayak tidak semua invention itu ya dia ini. Tapi apakah ya maksud soalnya begini, kalian mungkin harus dia agak tarik dikit ke belakang gitu ya, kayak invention such as stills, plows, and mechanized harvester allow one farmhand to perform work that previously had required shovels. Berarti ini lebih efektif ya. Jadi kayak ngurangin ini. Thus making farming capital intensive rather than labor intensive. Berarti kalau misalnya kalian lihat dari sana, dia udah kayak kasih contoh sih yang dimana yang sebelumnya one farm hand itu bisa menggantikan fungsi dari several. Sebabnya artinya tuh dia membutuhkan pure laborers. Ya, making farming require more capital and fewer labors. Jadi orangnya berkurang, tapi mungkin ini ya, stok capitalnya yang meningkat ya. Jadi benar banget yang udah ganti jawabannya ke B. Emang dia B ya, jawabannya B. Oke, let's go to number 10. According to the passage, factory workers differ from craft workers in that factory workers. Nah, apa perbedaannya tuh antara factory workers sama craft worker? Oke, jawabannya. Oke, ada yang D, ada yang A sama B. Kita lihat ya. Ini tuh sebenarnya udah ada ini. Oke. Yang D kok. Yang D, oke. Penis factory release on specialization. Jadi pertama factories release on specialization. Jadi dia specialized ya, dia specialized. Terus kita juga lihat while factory work was less creative and more monotonous. Jadi dia juga dia specialized, dia kurang kreatif, dia lebih monoton. Kalau were required to be more creative itu no sama sekali ya, karena yang punya karakternya yang kreatif itu adalah yang craft worker. Work intensively with raw materials, no, karena dia specialized, jadi dia tidak extensive. A change job frequently, no, justru dia tuh seringnya pada
One thing only, pada satu ini aja, jadi no. Oke, jadi jawabannya ada specialize in one aspect of the finished product only. Gimana belajar ini? Oke, kita pindah ke nomor 1. What aspect of the life of the user status does the passage mainly discuss? Mana jawabannya? Jadi kita udah ngerjain, udah dari banyak kita ngerjain, jadi mungkin kalian baru akan punya insight tentang itu ya. Kalian jawabannya jadinya apa? Apa jawabannya? Oh, udah banyak yang jawab. Sorry. Oke, yes, jawabannya the transition from agriculture to the industrial economy. Ya, benar banget. Jadi kalau the invest in the transform life in the 9th century, nggak ada. Ini tidak fokus pada penemuannya, tapi difokus pada transitionnya. Ya. The problem associated with the earliest factory agak gitu ya. Terus the difficulty of farm life in the 19th century. Jadi kesulitan dari ini juga. Oke, kita pindah ke bacaan kedua. Oke, baca. Sorry, I go so far. Oke, kita pindah ke nomor 11. The passage mainly discuss how. Ini juga kita belakang aja ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. The word notwithstanding in line 3 is closest in meaning to. Notwithstanding in line 3. Oke, this slide. Yes, correct. Jadi jawabannya itu this slide. Ini bisa banget ya kalau kalian misalnya lagi writing gitu kan, misalnya writing IELTS atau writing ini mau ganti kata despite, kalian bisa menggunakan kata notwithstanding. Notwithstanding training and constant care, the marvelously intricate structure of birds. Oke, kita pindah ke nomor berikutnya ya. Kita pindah ke nomor 13. Nah, lanjut lagi. Intricate. Intricate sinonimnya if you know the meaning. Oke, benar. Jawabannya kompleks karena ribet, karena ini, jadi jawabannya kompleks ya. Oke, kita pindah ke nomor 14. The word random. Jadi kenapa jadinya materi sinonim ya? The word random in paragraph 2 is closest in meaning to empat belas.
Oke, yes. Tadi tuh ada yang awal-awal langsung pilih B ya, tapi salah ya. Karena kalau misalnya kalian pilih B, it is not the answer. Karena kalian juga harus memperhatikan penggunaannya. Jadi kayak gini kan. Jadi di mole require that a bird find and process enough protein to rebuild. Jadi dia menggunakan dia mencari dan memproses gitu kan, menemukan gitu enough protein untuk rebuild approximately 1/3 of his body weight. Jadi dia untuk membangun sekitar sepertiga dari tubuhnya. It is not surprising that a bird is heavy mole often seem listless and unwell. Jadi dia kelihatan tidak sehat gitu kan. But apart from being random, jadi kalian harus iniin, but mole is control, jadi is control berarti unpredictable ya. Kalian bisa lihat dari kata pendukung di sana, ini sih cocoknya tuh unpredictable. Gitu. Kalian harus memperhatikan konteksnya juga ya, nggak hanya the meaning. Maksudnya nggak hanya direct meaning gitu, tapi oke, lanjut. The word optimal in paragraph 2 is closest in meaning to, ini gampang juga. Optimal time and duration. Kalau ini cepat ya jawabnya. Karena lumayan ini sebetulnya. It is correct. Jadi jawabannya itu adalah best. Terbaik ya. Optimal. Optimal gitu kan, terbaik biasa. Oke, lanjut nomor 16. Which of the following is not mentioned as a reason that songbirds molt in the late summer? Wow. Apa nih? Which of the following, apa yang di bawah ini gitu kan? Mana yang tidak disebutkan sebagai alasan dari songbird molt in the late summer? Apa yang tidak menjadi alasannya? Oke, ini pada pilih jawaban A. Kenapa Tommy pilih jawaban A? Halo Kak, karena di situ nggak ada keterangannya yang terkait dengan fewer predators are in the woods. Untuk yang withers itu ada still warm dan food itu ada setelahnya warm. Terus yang finished breeding itu ada yang itu when the hard work of breeding is done. Oke, berarti emang semuanya ada ya, selain dari yang pure predators are in the wood ya. Jadi the weather is still warm. Kalian bisa lihat late summer when the hard work of breeding gitu. Jadi the songbird have finished breeding is done. The weather is still warm. Berarti ya the weather is still warm and food still plentiful. Berarti food masih banyak gitu kan. Gitu. Lanjut nomor 17. 17. Some birds that are molting maintain balance during flight by bagaimana cara dia menjaga balance?
Oke, udah pada ini ya, udah pada jawab B. Kenapa? Tianto, kenapa dia jawab B? Can I answer, Kak? Ya, jawab. Because itu ada keterangan begin by dropping the outermost primary feathers on each side to retain balance in the air. Ya, Kak. correct. Jadi dia tuh harus retain balance-nya ya. Jadi dropping flight feathers on both sides at the same time. Oke, kita pindah ke next question. Okay, the word others in the last paragraph refers to. Oke, ada yang apa itu? Ada pilih sides ya. Kenapa pilih nomor 18? Alasannya apa, Syafira? Oh, belum pernah dijawab ya? Kak, aku boleh, tadi salah ketik. Aku mau pilih C. Kenapa? Karena di situ kan keterangannya others itu maksudnya bird-nya. Ya. Burung kan species gitu. Ya, spacious, correct. Jadi dia itu ini ya speciesnya. Jangan keliru. Di sini kalau kalian lihat beberapa soal itu dia jawabannya justru agak jauh ya. Dia tidak dari posisi yang berdekatan dari ininya untuk menggunakan kata others karena dan others juga 2 kali ditanyakan. Oke, kita pindah ke nomor 19. The author discussed ducks in order to provide an example of birds that. Kenapa? Bedaknya di mana ya? Suara, Mak. Ya. Iwa apa, Mak? Oke, ada yang udah ketemu jawabannya nggak?
Kenapa pilih A? Izin menjawab ya Kak. Ya, boleh. Karena yang B itu shed all their wing feathers at one time itu salah karena di sana ada terteranya by step gitu Kak. Untuk yang C juga salah, keep their innermost feathers itu juga salah karena di setelahnya others always start with the innermost primary itu juga salah. Terus yang D juga salah, see their utmost feather fish karena di sana sebelum outermost itu dia menjatuhkan one third ground. Itu, Kak. Berarti kamu pilihnya A. Dan actually all of you yang udah jawab ya, mostly pilih A. But I also agree with you. So jawabannya A ya. Jadi grow replacement feather that are very long. Ya sebenarnya tidak ada yang very long di sini ya. Tidak ada statement very long juga. Oke. Bentar. Tadi jawabannya Pak? Ah ya, benar. Oke. Oke, kita pindah ke nomor 20. It can be inferred from the discussion about ducks that the molting of their pied-feeder chicks a year, a season, several months, or a few weeks. Oke, kenapa pilih a few weeks? Karena both weeks ya. And look outward on both weeks while the replacement feeders grow. Jadi ya, both weeks itu juga refernya ke few weeks. Oke, kita pindah ke pertanyaan nomor 11. Oke. The phases mainly discuss about A. Bird prepared for breeding, bird feeders differ from species, but set, spread, and replace their features, and birds are affected by seasonal changes. Jawabannya yang paling cepat adalah mana yang paling cocok menurut kalian untuk nomor 11? Birds prefer for breeding. Ya, enggak semua. Bird feeders differ from species. Speciesnya itu actually not all ya. But set replace their feeders ada, shadingnya juga ada. But are affected by seasonal changes, enggak terlalu. Nur Fadilah, kenapa pilih C? Ya, sebenarnya alasannya ya Karena itu Sir, apa kebanyakan bahas di chat sama itu sih feeder aja. oke. Jadi jawabnya itu. Ya emang ya, jadi ya sebenarnya itu kan kita mau melihat mereka sebenarnya bahas apa yang paling banyak kan, dan emang itu mereka paling banyak itu ngebahas shading and replace their features. Oke, wow, kelas pesertanya udah berkurang setengah nih. Mungkin materinya sulit. Oke, kita ngambil bagian-bagian ini. Oke, jangan lainnya. Karena ini pertanyaan yang harus banyak-banyak.
According to the pages, Thomas Eakins, Robert Henry, and George Locke were important because of. Kenapa mereka penting? Such as Thomas Eakins, Robert Henry, and George Locke. Itu di paragraf pertama di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ada yang bertanya, kalau reading section sebenarnya dibaca semua atau enggak ya? Sebenarnya itu kalau aku saranin sih sebenarnya itu better itu dibaca semua ya. Cepet-cepet aja, nggak usah yang you should analyze it very well sampai benar-benar langsung, nggak cepet-cepet aja. Tapi memang sebenarnya kan ada beberapa keys ya. Yang pertama itu soalnya kan berurutan kan. Jadi kayak dia itu dari 21, 22, 23, itu kan berurutan. Makanya itu udah kalian bisa jawab dulu urutan-urutannya gitu. Kecuali pertanyaan-pertanyaan yang kayak begini gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang dia membutuhkan you have to know all gitu kan. Tapi sebenarnya biasanya hanya di soal nomor 1 yang dimana perlu semua baca. Tapi yang selain itu biasanya tuh dia akan terpaku pada beberapa titik tertentu. Jadi you have to find the location first. Kalau kalian udah tahu lokasinya di mana, dan kalian fokus baca situ, pahami sampai di situ, you can get an answer. Ya, jadi sama sih. Mau kerjain ini, kerjain IELTS juga sama aja the keys-nya gitu. Kita lihat. According to oke, ada yang pilih B. Kenapa Dewi pilih B? Kenapa Dewi pilih B? Kalau Ren, kenapa pilih C? Sebenarnya aku rada bingung sih antara C sama A karena kalau misalnya di C, kalau di C itu ada kayak this visited Americans in their painting. Nah, terus aku ngeliat ada kata-kata new portrayal, terus ada kata-kata their painting African descendant as serious studies gitu. Tapi aku juga bingung antara A juga. Ya sebenarnya kalau the person conclusion they made sebenarnya kalau kita mikirin benar sebenarnya actually can be A juga benar ya gitu. Ya tapi yang paling kita kan pilih yang paling benar kan. Dan yang paling benar itu C. Kenapa? Karena memang lebih langsung kan. Jadi kayak dia kan sebagai example aja gitu kan. Jadi American artist of this jadi kan di sini dia bilang itu kan kayak encouraged by the example of certain Americans of European descent, jadi orang Amerika yang mereka gitu kan, who had included version of African descent, jadi mereka in their painting as serious study rather than as trivial or sentimental stereotypes kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di situ ya emang jawabannya tuh lebih ke C ya gitu. Kalau ini enggak sih, iya maksud itu tersirat tapi enggak yang masih lah ini gitu. Tadi ada yang nanya kalau reading IELTS itu kayak gimana? Nah udah waktunya habis juga. Reading IELTS itu kayak gimana? Tentunya lebih sulit banget, lebih tricky. Ya, besok-besok kita bahas sekali ya reading IELTS. Kalau IELTS kan hari Selasa ya.
besok-besok kita lihat untuk apa namanya tuh, untuk reading IELTS tuh kayak gimana. Tapi emang pastinya lebih tricky, lebih sulit tentunya, jauh gitu. Menurut aku sih jauh ya lebih sulit IELTS ya daripada TOEFL. Oke semuanya, kelas hari ini sampai di sini. Tapi aku mau promosi dikit ya. Jadi mau lihat juga boleh, aku promosi dikit. Oke, jadi apa namanya tuh? Jadi selain kelas gratis, kita juga punya kelas berbayar. Saya lagi propose promoin yang ini. Jadi yang paket combo yang dimana sebenarnya di paket ini itu biaya cukup lumayan lah ya, 500.000 sekali bayar, emang lumayan lah ya kayak gitu. Nah di sini kalau kelas bahasa Inggris itu selama 1 tahun itu terbagi menjadi kelas beginner, kelas TOEFL, sama kelas IELTS. Sebenarnya itu bisa didapetin semuanya. Cuma memang jadwalnya nih, karena kalau kelas beginner itu kayak 8 kali seminggu, kelas TOEFL itu 6 kali seminggu, kelas IELTS itu 6 kali seminggu, makanya tuh mereka bertabrakan. Jadwalnya tuh kadang sama dan sebagainya. Makanya tuh kadang kalian tuh tidak bisa kayak ngambil kelas beginner, kelas TOEFL, kelas semuanya tuh. Jadi pasti ada yang jadwalnya tabrakan gitu. Kelas beginner, kalau TOEFL sama ya sebenarnya samaan, beda dia. Tapi kalau yang kelas beginner tabrakan, itu bisa dapetin. Terus kita juga ada kelas bimbingan lombanya. Karena saya percaya banget saya itu adalah orang yang paling percaya bahwa kalau nggak berprestasi akan susah tuh buat dapat beasiswa gitu. Ini maaf ya, bukan jahat gimana, tapi menurutku tuh kalau anak-anak yang punya prestasi tuh itu lebih mudah untuk dapat beasiswa. Nah kalau misalnya kalian udah lulus, kalian juga bisa consider untuk belajar jurnal, untuk kita juga punya bimbingan beasiswa yang kita tidak terlimited terhadap beasiswanya apa, segitu aja. Oke? Jika kalian tertarik ya kalian bisa chat aja nanti kayak gitu. Sebenarnya dari awal ide kenapa program ini ada dan actually harganya benar-benar nggak wajar sih sebenarnya ya. Iya, udah all in. Jadi dari kelas beginner, kelas TOEFL, kelas IELTS, bimbingan lomba, bimbingan jurnal, semuanya udah all in. Ya karena gue tuh bener-bener pengen sudah-sudah gue berprestasi. Jujur nih, gue juga merasa setelah gue punya kelas ini tuh, gue jadi ini sih ya. Kenapa? Karena misalnya nih, biasanya besok ada kegiatan yang webinar itu, ya gue dapetin karena ada kelas ini semua. Dan banyak lah, saya sering kolaborasi sama student, dan bahkan saya sering ini. Jadi program ini sudah berlangsung selama 2,5 tahun lebih. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar, alhamdulillah ya, berkat ke Allah aja bikin semua lancar, alhamdulillah. Dan ya semuanya bisa mudah dan actually hasilnya bagus ya, maksudnya tuh banyak kok student kita yang udah ambil tes TOEFL, tes IELTS, dan mereka hasilnya itu oke-oke aja. Kalau kelas beginner, kelas TOEFL, kelas itu rata-rata kalau hari Senin sampai hari Jumat, itu mostly malam hari untuk kelas TOEFL IELTS-nya. Tapi kalau untuk kayak lomba menulis, ininya tuh dia itu sifatnya private. Jadi kayak ngebimbingnya satu-satu. Ya kadang gue stres sih. Tapi alhamdulillah gampang. Ngebimbing itu gampang ya. Jadi aman lah ya, ngebimbing itu enak gitu. Aku pengen sih Kak, tapi aku harus lulus Serdos dan harus urus kenaikan pangkat dulu. Semangat. Oke. Waktunya bisa menyelesaikan nggak Kak? Untuk kelas beginner, kelas TOEFL, kelas IELTS sudah ada jadwalnya hari Senin sampai hari Jumat. Hari Senin sampai hari Jumat mostly. Kadang ada sih hari Sabtu, hari Minggu, tapi hanya pergantian kelas saja. Ada itu malam hari. Dan sebenarnya tuh kalian sering salah konsep sih kalau belajar bahasa Inggris ya. Sebenarnya belajar bahasa Inggris itu tidak harus yang kayak bukan lifetime ya, 2 tahun. Tulisnya 2 tahun. Yes. Sebenarnya kalau belajar bahasa Inggris itu, coba misalnya kalian ikut kelas tadi gitu kan, ikut kelas tadi
kita kan nggak ada, karena saya nggak pernah hajar sebelumnya, tapi kan bisa nyambung-nyambung ke kelasnya, ya gitu. Emang kita juga menggunakan kurikulum yang sama supaya kelasnya tuh bisa berjalan, supaya ada kelas yang paling murah se-Indonesia ini gitu kan. Jadi saya menggunakan kurikulum yang dimana dia selalu belajarnya kayak gini. Jadi cara belajar tadi itu dia lebih ke kayak cara belajar kelas TOEFL sama kelas IELTS. Kalau kelas beginner itu lebih slow. Ya, karena kalau di kelas beginner itu masih nanyain kayak artinya apa, artinya ini. Tapi kalau di kelas TOEFL saya sudah cepat kayak tadi lah. Karena makanya tuh kita ada placement testnya supaya orang tuh kira-kira cocok nggak buat belajar TOEFL gitu, atau belajar IELTS itu. Karena kalau nggak cocok kan kasihan nanti nggak paham gitu. Oke, semuanya itu aja buat promosi hari itu. Apa Safira mau nanya? Ya, aku mau tanya tentang TOEFL tadi sih, Kak. Ya. Nah, itu jawabnya mending kita ngerjakan soalnya dulu atau langsung baca semua teksnya. Sebenarnya setiap orang tuh akan berbeda-beda. Once you beberapa kali latihan, kamu akan menemukan metodemu sendiri. Ngerti nggak? Maksudnya begini, sebenarnya tuh semua metode bisa bekerja ya, semua metode bisa bekerja. Saya orang yang lebih prefer untuk baca, karena gue tuh maksudnya tuh saya akan baca bersamaan gitu. Jadi misalnya tuh kayak gue udah baca soal, tapi kan kita udah tahu kan urutan soalnya itu kan ya kayak gitu. Jadi tergantung metode kali gimana. Ada yang kayak dia akan lebih nyaman kalau dia baca-baca dulu bacaannya, baru dia mulai soalnya. Tapi baca cepat. Jadi jangan bacain maksudnya kayak thread gitu, kayak udah punya gambaran gitu isinya, baru dia cek soalnya juga. Tapi ada juga yang dia ini soalnya dulu baru gitu, baru baca soal, jawab, baca soal, jawab. Tapi remember, jangan sampai waktu kalian habis. That's why time management itu penting. That's why kalau saya sih untuk student-student saya sekarang itu mereka tuh emang ngerjain soal TOEFL tuh tiap hari. Jadi practice-nya tiap hari. Jadi makanya tuh beberapa kita ada grup khususnya yang dimana itu ngerjain soalnya tuh 5 kali seminggu practice testnya. Itu supaya dia benar-benar bisa paham, supaya dia tahu karakter dan sebagainya. Dan kalau sebenarnya gampang dapat TOEFL 100 tuh gampang, as long as you benar-benar ini. Tapi karena kalau kalian rajin tuh bisa ya. Tapi ada sih beberapa orang yang pengecualian gitu, udah rajin, udah ini, tapi nggak, susah juga tuh ada. I know ada orang yang kayak gitu. Tapi mostly ini. Kalau aku baca soalnya dulu sih ya boleh. Mau baca soal, mau ini. Ya setiap orang itu akan nanti kalau kalian udah sering ngerjain akan ketemu the best metode kalian. That's why memang perlu latihan. Latihan itu bukan hanya untuk meningkatkan knowledge tentang ini, tapi juga melatih kalian supaya kalian tuh tahu strategi terbaik kalian gitu. You know your style, okay? It is important to know our style. Kan setiap orang tuh punya cara berbeda, punya style berbeda. Oke semuanya, kalau begitu kelas hari ini sampai di sini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Thank you, Kak.